Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi meta program di mata kuliah praktik profesional. Nah, ini untuk meta program ini apa sih itu meta program ya kan? Nah, meta program adalah pola atau kecenderungan psikologis yang mempengaruhi cara seseorang memproses informasi, membuat keputusan, dan bertindak dalam berbagai situasi. Nah, meta program ini merupakan bagian dari pemrograman mental kita yang membentuk kita cara kita melihat dan merespon dunia sekitar kita. Kita bagaimana cara kayak kita melihat situasi, melihat keadaan sekarang misalnya, atau ketika kita melihat eh, wah ini ada musim kemarau, wah ini ada El Nino. Nah, itu bagaimana kita merespon informasi tersebut. Oh, ini apakah El Nino ini beneran atau ada tidak? Kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? Bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, seperti itu contoh dari kita bagaimana cara melihat dan merespon dunia di sekitar kita. Nah, meta program ini ada berbagai macam meta program yang dapat memengaruhi perilaku seseorang dan seringkali mereka bekerja tidak sadar. Nah, contohnya apa meta program? Nah, yang pertama itu pendekatan. Pendekatan ini eh, bisa menjadi saling tolak belakang dengan menghindari. Ada beberapa orang yang bersifatnya eh, cenderung untuk memusatkan atau perhatian kepada mencari kesempatan, mencapai tujuan itu pendekatan atau cenderung seorang nih cenderung menghindari risiko dari konflik atau masalah tersebut. Nah, itu ada dari dua macam tipe orang. Ada yang menghindari, ada yang mendekati gitu. Nah, terus yang kedua ada orientasi pada detail atau dengan orientasi pada gambaran besar. Ada orang-orang yang ini dia sangat detail sekali orangnya. Ada orangnya dia melihat eh, gambaran besarnya aja. Nah, itu juga kita dalam memahami seorang, ini orangnya memahami dengan detail banget sampai detail-detail sampai dalam banget gitu. Ada orang yang dia itu gambaran besarnya aja ini paling gini 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 gitu aja. Mungkin itu ada beberapa orang yang tipenya seperti itu. Nah, terus ada yang ketiga itu meta program fokus waktu. Ada seseorang yang cenderung fokus pada masa lalunya. Ini si ini gini 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 dulu dulu gini 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 punya utang. Oh, ini belum bayar. Oh, dia yang pernah nolongin aku. Nah, itu ada orang cenderung pada fokus pada masa lalu, punya masalah apa diungkapin terus. Nah, itu ada orang cenderung masa lalu. Ada orang juga fokus pada masa kini, dia fokus terus tujuannya untuk mencapai di tujuan dia sampai di masa depan dia gitu. Nah, itu orang yang berkemajuan, orang yang berpikiran maju gitu loh, berpikiran maju untuk fokus di masa depannya, tidak memikir yang masa lalu untuk menjadi pembelajaran seperti itu. Lalu ada yang keempat itu meta program fokus pada orang. Ada yang fokus memperhatikan orang lain, emosi orang lain. Ada yang perhatiannya kepada tugas dia jadi apa tujuan-tujuannya yang harus dicapai. Nah, itu yang meta program yang keempat. Ada yang kelima. Yang kelima ini eh seseorang yang memperhatikan internal dan eksternal dia. Nah, bagaimana orang ini cenderung mengandalkan apa pemikiran dan perasaan internal. Dia pakai perasaan dia ketika
ketika dalam menghadapi situasi tertentu atau dalam kondisi tertentu. Nah, juga ada eksternal. Eksternal ini bagaimana teman-teman dia bisa mempengaruhi apa? Pengaruh dia perhatian dia ke teman-teman mereka, ke teman orang-orang di sekitar dia. Dia sangat memperhatikan pengaruh dan perspektif eksternal tersebut. Nah, meta program ini tujuannya apa? Tujuan meta program ini memahami meta program seseorang itu dapat membantu dalam komunikasi, manajemen diri, dan interaksi dengan orang lain. Dengan kesadaran akan meta program, seseorang dapat belajar untuk mengelola reaksi mereka terhadap situasi yang berbeda dan memperluas fleksibilitas dalam cara mereka berpikir dan bertindak, teman-teman. Nah, itu apa sih kita program tuh apa apa gunanya? Nah, gunanya untuk ketika pemikiran kita harus semakin maju. Bagaimana kita harus berpikir untuk masa depan kita? Bagaimana kita oh kita habis S1 nih mau S2 apa enggak ya? Apakah nikah dulu, apakah S2 dulu, apakah cari pasangan dulu. Nah, itu bisa menggunakan eh, metode meta program yang saya sebutkan tadi. Nah, juga tentu dalam menggapai tujuan ada namanya motivasi diri sendiri, motivasi dari sekitar orang lain. Nah, tentu kita juga perlu diberi motivasi untuk bisa menggapai tujuan kita. Bagaimana, oh kita harus semangat nih, kita harus semangat untuk mencapai tujuan kita. Nah, tentu kita harus ada moto hidup kita, visi misi hidup kita supaya kita selalu maju, ada yang selalu menyemangati kita, ada motivasi diri kita yang selalu teringat-ingat dalam otak. Apakah bisa mungkin ditaruh di wallpaper HP atau di ketika tidur atau dimanapun itu. Nah, ada sumber motivasi dari internal dan eksternal. Nah, tadi yang saya sebutkan motivasi internal itu seperti moto hidup kita, visi misi kita, atau ketika di HP kita bisa download paper, ayo belajar, ayo kuliah yang benar, terus tidur yang ketika tidur memikirkan tujuan-tujuan kita ada sticky note gitu yang warna-warni gitu tujuannya harus tercapai hari ini apa aja di lemari. Nah, itu motivasi dari internal. Nah, eksternal itu apa? Eksternal ya dari teman-teman sekitar kita, dari teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, sanak kerabat kita. Tentu kita butuh motivasi dari eksternal itu. Nah, mungkin cukup sekian meta program materi program di praktek profesional ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.